kita pakai Ibu apa? Ibu Widya, boleh tuh? Boleh. Saya teman-teman lebih panggil saya Umi. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Luwintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema mendorong ekonomi kreatif dari keluarga. Dan saat ini untuk tema yang kita perbincangkan, saya sudah ada seorang narasumber yaitu Ibu Widya Masengi yang merupakan Direktur Utama Perempuan Tangguh, Penggiat Ketahanan Ekonomi Keluarga atau disingkat Petahana. Dan Tribuner, seperti biasa sebelum kita bincang-bincang ya ke 30 menit ke depan, saya akan meminta kepada Bu Widya atau narasumber untuk memperkenalkan diri kepada Tribuner. Silakan. Baik, selamat sore Tribuners. Nama saya Widya Masengi. Latar belakang pendidikan saya sebenarnya teknik arsitektur, Bung Aswin. Kemudian, iya, jadi kebetulan pada saat ini keseharian saya sebagai abdi negara juga. Selain itu juga dengan teman-teman kita berinisiasi untuk mengembangkan UMKM. Mungkin ada latar belakang sedikit ya, Bung Aswin, saya cerita ya. Boleh. Jadi kenapa ini kita bikin petahana ini? Sebetulnya lebih karena pandemi yang mendera itu tahun 2020 lalu. Kemudian kebetulan saya dan teman-teman yang juga torang jualan kecil-kecilan. Itu yang terasa sekali Awal pandemi ini ya. Awal pandemi Maret itu mungkin. Maret tahun lalu, Maret, April, Mei itu. Kemudian ada PSBB. Waktu lalu kan ada kegiatan-kegiatan usaha-usaha kecil itu terjepit teman-teman. Itu di situ ibu-ibu rumah tangga pun berteriak karena yang suami-suaminya awalnya kerja sekarang susah. Ada yang di PHK, ada kekurangan, mungkin biasa store sekian, betul. Sekarang Cicilan motor tidak terbayar dan lain sebagainya. Kemudian dari curhatan-curhatan para mama-mama ini, kemudian torang berinisiasi, mari torang yang coba bagaimana kita menggerakkan mama-mama di rumah supaya bisa juga membantu ekonomi keluarga. Karena torang yang lebih dulu tahu beras habis di rumah gitu, istilahnya. Betul. Orang lebih dulu tahu, aduh sudah ada apa-apa ini di dapur. Gitu. Jadi ada kebutuhan di dapur, istri yang lebih dulu tahu. Mama lebih dulu tahu. Ya. Jadi dari situ kemudian bagaimana kalau orang juga kita sama-sama minimal saling menyemangati lah. Ya. Kita para perempuan penggiat itu. Makanya istilahnya penggiat penggiat ekonomi keluarga. Karena bisa jadi bukan dia yang berusaha tapi dia mengupayakan ketahanan jalan lah betul. Ini ya. Seperti kita kan ada yang bukan pure memang tidak berjualan gitu, tapi mungkin artinya yang di petahana ini tidak semua memang bekerja sepenuhnya di ini ya, UMKM, betul. Tapi dengan bersama-sama di sini mungkin ada yang bekerja full, ada yang tidak. Betul. Ada yang hanya memberi jalan begitu kan. Betul. Distribusi betul. Jadi macam-macam. Ini yang petahana ini apakah satu lingkungan atau sekitaran Manado, kemudian ketemunya lewat telepon atau gimana? Iya. Awalnya untuk yang bergabung itu kita buka open link, Pak. Bung Aswin. Kita open link, siapa saja yang mau bergabung asalkan dia perempuan silahkan. Dan mau untuk artinya concern dengan ketahanan ekonomi keluarga, silahkan, ayo kita gabung. Satu visi lah ya. Satu visi. Jadi visinya itu. Sebenarnya kalau di dalam ini kami visinya itu ada meningkatkan kualitas, kuantitas, kapabilitas perempuan gitu. Yang berusaha melalui UMKM sebagai pejuang ketahanan ekonomi keluarga. Jadi lebih pokoknya siapapun perempuan apapun profesi kita, yang penting dia berupaya untuk berjuang untuk ketahanan ekonomi keluarga itu. Mari kita gabung sama-sama, kita berusaha sama-sama, kita berjuang sama-sama. Bu Widya, ini kan tentu ada bermacam-macam usaha mereka. Usaha-usaha apa kira-kira yang boleh diceritakan ke Tribuners, usaha-usaha yang dijalankan oleh teman-teman? Boleh. Jadi mulai dari kita ada IO, Pak. Ada IO ulang tahun, ada yang bikin kue, ada penjual kucing, binatang-binatang juga ada. Jadi segala macam lah ini. Macam. Mulai dari ada yang
ini apa namanya? Kerajinan Kerajinan tidak? ada, handicraft juga ya? ada. Yang bikin coklat ada. Kue ya. Kue apalagi Pak, banyak Iya, Pak. iya. Bikin jamu pun ada Pak. Iya, iya. Yang bikin jamu juga ada. Sekarang dengan ini kan ada segala macam jualan. Iya. Apa keuntungan ketika ibu-ibu ini menyatu di petahana ini? Apa yang mereka dapatkan? Betul. Kira-kira. Harapannya itu yang pertama Pak, karena kebanyakan kita UMKM perempuan tuh dia semangat ada, keterampilan ada, tapi modalnya kurang. Oh iya, iya, iya. Terus yang kedua soal perizinan. Itu banyak teman-teman yang udah usaha udah lama tapi nggak ngurus-ngurus izin Pak. Jadi Ada yang tidak ngerti, iya, ada yang ada yang nggak ngerti, terus ada yang nggak mau ribet, Nggak macam-macam. ribet, ya. Padahal dengan adanya izin resmi dan lain sebagainya itu pintu-pintu atau peluang-peluang Mendapat bantuan bantuan, dan iya, lain betul. sebagainya kan lebih terbuka. Nah itu yang kita coba ya, yang pertama ya sosialisasikan, yang kedua coba fasilitasikan, ya kan? Kalau Iya, kita iya, ada link ke sana, kenapa enggak? betul. Gitu, Saling seperti- bantu di ya saat begitu Pak. sulit memang Iya. ya. Saat sulit ini kita coba sama-sama bangkit lah, apapun yang Iya, bisa, iya. walaupun kecil sedikit, ada link, ada bantuan apa, coba kita sama-sama. Jadi ada mungkin yang baru-baru ini ada peluang wirausaha baru dari Bank Indonesia, alhamdulillah ada satu teman petahana yang lolos gitu untuk masuk seleksi. Seleksi ya. Jadi kalau seperti itu, bantuan-bantuan seperti itu dari institusi-institusi besar, itu biasanya mereka akan bimbing sampai jadi itu Pak. Jadi seperti begitu Pak, Jadi peluang-peluang. perlu ada petahana juga ikut membimbing ya. Misalnya ada anggota mereka Iya. yang misalnya mau mengembangkan usaha, Mm-mm. tapi mungkin dia tidak mengerti atau ada hal-hal tertentu yang harus Ya dibimbing. kadang-kadang Iya, gap informasi itu, iya. mama mungkin karena udah sibuk di rumah jadi tidak kurang mengupdate wawasan-wawasan kewirausahaan atau wawasan-wawasan teknologi. Makanya perlu teman-teman yang lain yang gabung yang lebih aware, Iya, supaya kita jadi aware. Oh, aware ada perizinan baru nih yang harus diurus. Oh, aware ada teknologi baru nih yang mesti kita bikin supaya apa namanya? Jualan kita ini laku gitu. Seperti mungkin yang kita lagi sementara gagas ini Pak. Ada teman IT nih yang coba apa namanya, kita coba minta bantuan untuk membuatkan kita semacam apa ya, toko online sederhana lah, yang isinya nanti kita harapkan teman-teman UMKM yang modalnya kecil. Jadi di situ kita tidak menarget atau memasang tarif yang tinggi. Jadi share profit di situ, ketika ada barang yang laku baru mereka sharekan profit untuk maintenance aja, maintenance ininya. Jadi Apa lebih namanya? fair ya. Iya, lebih online. ini Iya. Jadi kan online kan zaman sekarang loh, Pak. Iya. Tapi itu ada, maksudnya pandemi itu ternyata memberi dampak negatifnya adalah keterbatasan kita keluar. Dan mungkin ada keterbatasan dalam upaya, tapi memberikan kita juga apa namanya, membuka peluang kita untuk jadi membuat strategi Dipaksa ya, untuk dipaksa, ini ya. betul. Dipaksa untuk dalam membuat tanda strategi, kutip, ya. membuat kita lebih kreatif itu tadi. betul. Jadi kreativitas kita seolah-olah ditekan supaya keluar bagaimana nih kita bisa jualan laku dari dalam rumah aja, ya kan? Jadi makanya kita juga mengingatkan teman-teman di rumah. Jadi online itu pokoknya mesti melek teknologi. Iya, betul. Mama mesti melek teknologi. Harus pegang handphone, Iya, lihat jadi ini, sambil gadget ya. sambil nyusuin anak di tangan kiri, tangan kanannya sambil jualan gitu. Harapannya gitu. Ya, dan ini memang salah satu keuntungan di era deskripsi ini ya, di era digital memang kita harus menjalankan usaha, bisa menjalankan home industry ya. Kemudian memanfaatkan digitalisasi ini karena memang harus, dan sekarang ini memang hampir tidak ada yang boleh bekerja sendiri, tapi untuk pemasaran dan hal-hal yang lain tentu membutuhkan jejaring, membutuhkan networking ya, memberikan networking. Dan ini salah satu saya kira yang petahana ini salah satu adalah membangun networking di sini. Harapannya begitu. Harapannya begitu ya. Harapannya begitu. Kemudian saya ingin tanya Bu Widya, ini
apa ada bantuan-bantuan misalnya apakah petahana ini juga memberikan akses atau membuka ya ini ada bantuan dari BI, ada BNI atau Bank Sulut yang selaku bank daerah di sini ya atau gimana? Ada Pak, selama yang kami tahu ada akses untuk bantuan, kami Kredit ya, UMKM lah. ada, Gitu. ya. Waktu lalu ada tawaran dari BI dengan BI, ya. BSG kan dia ada program. Program, Jadi bank daerah ya. Kenapa kita juga ambil BSG karena bank daerah. Bank daerah, ya. Mungkin akan lebih apa namanya membantu teman-teman selain juga untuk daerah juga untuk teman-teman kan lebih dekat aksesnya. Nah itu dengan BSG ada sempat ditawarkan kredit usaha dengan bunganya yang sangat ringan. Nah, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Kalau itu tidak kita secara institusi, tapi itu Personal kita, ya. Siapa secara- yang mau siapa karena yang mau. memang ada ini ya kan ada risiko-risiko yang Resiko-resiko iya. Karena kita belum ada badan seperti koperasi kan Pak. Iya, iya. Kalau kita bentuk badannya berupa koperasi mungkin ada semacam kerjasama MOU dengan pihak bank iya. untuk kemudian mungkin dananya bisa sekalian masuk ke koperasi kemudian kita Share yang iya, bisa share. itu tapi belum Pak. Iya, Mudah-mudahan bisa ke sana deh Pak. Harapannya juga biar kadang-kadang pihak apa namanya bank kan kesulitan memberikan bantuan ketika tidak ada jaminan usaha yang jelas karena teman-teman banyak kan ada yang baru berusaha sementara betul. Syarat untuk pengambilan pinjaman itu adalah minimal 2 tahun pembukuannya terinci ya seperti itu Pak. Pengetahuan seperti itu harus kita share terus dan kita ingatkan ke teman-teman bahwa jangan lupa sederhana apapun harus ada pembukuan. Sekecil apapun transaksi harus dicatat. Seperti itu Pak. Karena banyak orang cuma uang keluar masuk tahu-tahu buat dipakai beras, beli beras apa semua nggak Nggak ada tercatat. yang- Kita ada jual cookies 2 top, 3 maksudnya berapa toples sih bulan ini tapi kemana uangnya semua nggak ada. Nah seperti itu. Jadi pengetahuan manajemen ya, modern manajemen lah ya, keuangan manajemen keuangan harus dipisah. harus di ini ya. Iya seperti itu Pak teman-teman mak-mak. Kelemahan UMKM begitu ya, yang kecil-kecil ya. Kesulitannya teman-teman. Belum profesional Selain di manajemen keuangan, juga kadang-kadang Pak ini Pak apa namanya ya? Ketika kita produksi, kemudian permintaan banyak, ya kan? Iya. Itu kita kesulitan karena kan kita ngelola sendiri nih. Iya. Kita yang belanja, kita yang bikin, Jadi kita dapat yang orderan packing. yang banyak bingung. Iya, makanya Harus- itu iya. sebetulnya kami juga ingin menggagas. Jadi semacam kelompok usaha di mana mungkin kalau nanti ini kan kita ke depannya nih kek ya mau Iya. berkembang dan sementara kita siapkan. Nah, ini biasanya kan kita melihat peluangnya gini, Pak. Ini orang wisata pulangnya bawa Iya. apa? Betul. Ya kan betul. kalau jalan-jalan kan pasti pikiran orang ke sana nanti kalau misalnya kayak ke bawa oleh-oleh ini ya Betul, gitu ya. Betul. Nah kalau dari Sulawesi Utara nih dari Manado kita bawa apa? Mau apa? Iya. Jadi kayak semacam itu. Jadi kalau teman-teman pinginnya saya tuh ada kelompok yang bersama-sama kita menyepakati apa produk kita, Iya, kemudian iya. kita sepakati nama yang diberikan itu, tapi kita produknya rame-rame bareng-bareng. Betul. Dan ada semacam identitas. Kan kita kan kayak kalau di Bali misalnya sudah terkenal ada Krishna. Ah itu Kalau seperti itu Pak. Aduh. ini ada merek-merek yang Iya. ini sehingga udah identik kah? Betul. Gimana di Sulawesi Utara dengan ada di Minut ada Super Prioritas, ada Kek Bitung. Betul. Pokoknya mungkin kalau mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya. Amin. Ini ada banyak hal yang Pariwisata itu kita harusnya hidup apa yang lagi. harus kita buat tentu dengan diharapkan dengan ada usaha-usaha kreatif kecil ini di keluarga-keluarga ada satu merek yang sama Betul, itu, Pak. sehingga Betul. ketika dibawa keluar Sulut dilihat ini kalau ke Sulut Ada ini. Iya. Ya, kita bawa ini sesuatu yang kita kalau- sepakati lah. betul. Heeh. Gimana Nah, itu bisa dibikin di rumah di mana saja. Nanti tinggal quality controlnya ditentukan oleh mungkin dari pemerintah kerjasama dengan UMKM. Kita kerjasamakan, kemudian kita brand dengan Sulut, ya kan? Nah itu tapi kita harus bisa. sepakati satu Iya nama betul ya. itu.
misalnya Pak. rumah kreatif Ya, ini, betul. itu rumah kreatif apa Rumah namanya ya? kreatif Mapalus kayak atau Mapalus, apa ya kan, ya. dari kita untuk kita kerja sama-sama Iya, atau harus apa nama gitu. ya, ada nama dan di Atau bisa situ. Pak Tribun Mapalus gitu. Ya, nanti Iya, disponsori iya. Tribun sama Pak Iya, Aswin. tapi ini lebih mungkin ke kearifan lokal kan, Betul. ke kearifan lokal Iya, kita sehingga punya kelapa, kita punya iya, pala, kita punya macam-macam Pak. Banyak yang sehingga kenari. ada identitas, ada ini ya, identik sehingga orang lekat kalau Iya, ke Sulut, saya selalu kalau ke mau Sulut cari ini, dapat produk ini. ini. Heeh. Iya. Sehingga orang datang di sini di Sulawesi Utara kan sekarang pemerintah sudah lumayan akan menciptakan ini ya peluang-peluang pariwisata. Betul, Kelihatannya mereka usaha di pariwisata dan tentu walaupun super prioritas itu di Minut, tapi dia membutuhkan kota seperti kita, Ya, kota supporting sporting dari areanya, Nado, iya, dan Bitung ya ini masuk di areal dan Nado kan ibu kota iya, Sulawesi, betul. Pintu Sulawesi, gerbangnya ya, ini, Sulawesi betul. Utara. Pintu gerbangnya Kek tetap mesti masuk Manado, Masuk Pak. Manado. Pulangnya juga lewat Manado lagi. Iya, sehingga memang dibutuhkan kerajinan-kerajinan lokal lah. Betul. Karena mungkin mau bersaing, mau bikin segala macam ya tidak sudah ada di banyak tempat Betul, cari yang memang spesifik khusus yang spesifik kita gitu. Iya. Dan bisa dibikin massal. Iya. Heeh. Nah, ini dan itu dibutuhkan organisasi-organisasi, beberapa organisasi yang mirip petahana ini Betul. yang Banyak, bisa Pak. merangkul. Banyak, Misalnya iya. organisasi yang ada 15 sampai 50 orang, Betul. 15 sampai 100 orang yang bisa membimbing ya, Iya. membimbing, saling memberikan informasi. Iya. Karena memang saya kira kelemahan di UMKM atau usaha-usaha kecil adalah pertama tentu pengelolaannya belum profesional ya, manajemennya. Itu harus dikakui, Pak. Iya, Kami belum sama-sama terus profesional. belajar. Kemudian itu jejaring, jejaringnya Betul. masih ini sehingga Betul. sudah bikin tapi ini Mau udah diapain? banyak, mau Mau diapain? kemana? Ah. Mau dijual kemana? Siapa yang Ya, mau beli? betul. Harganya berapa? Harganya berapa? Harganya berapa? Betul. Karena ya pasarannya kan kita harus menentukan pasar kan, Betul. harus menentukan pasar yang sesuai sehingga tidak memberatkan pembeli tapi menguntungkan juga penjual Iya. sehingga dia bisa berproduksi terus Iya, iya. dan dihargai. Dia ada, jangan-jangan misalnya kita buat di sini, yang tamu yang beli di sana dia buat, Iya. dia yang daftarkan ini, dia yang ini kan. Iya. Jadi itu tentu saya kira perlu dipikirkan. Betul. Karena mumpung ini masih pandemi dan Sulut saya kira salah satu provinsi yang menggeliat sekarang kan, Iya. menggeliat sehingga dibutuhkan Super wadah-wadah prioritas itu seperti ini. hanya 5 kan, Pak? Iya, Super hanya 5. prioritas kita yang dapat Salah satu Iya. Minut kan, Iya. ini Likupangnya, Iya. Likupangnya. Kan bisa aja kita buat dari Manado ada berapa, kemudian di sana dijual, dibuat di Likupang sana ada satu tempat ya, yang tempat itu, tapi produksinya bisa kan dari Di mana saja dari bisa. mana saja. Iya, dari mana saja. Nah, dan Tribunar tentu bincang-bincang ini memberikan tujuan bahwa di saat pandemi COVID-19 ini mari kita sama-sama mendorong akan industri rumah tangga atau industri kecil ini untuk terus tetap kreatif ya. Iya. Apapun profesi kita. Apapun profesi kita mungkin bisa tetap berkreasi. Jadi dikatakan bahwa situasi tadi di awal kita bercerita sudah mengatakan bahwa kadang-kadang di satu keluarga mungkin suami yang gaji dulu tiap hari bisa dapat 100, sekarang tinggal dapat Iya. 50.000, Iya, atau ada makanya. suami yang Yang tidak malah ada pulang nggak ada tidak ada gaji. pekerjaan Iya. yang belum mendapatkan pekerjaan dengan adanya pandemi ini, sehingga membutuhkan topangan dari berbagai pihak ya, dan salah satunya dari istri yang Betul. tentu. Sehingga di bincang-bincang ini ya, saya dengan Ibu Widya tentu mendorong kepada para tribuners ya, bahwa ini ada petahana apa tadi yang singkatannya perempuan tangguh penggiat ketahanan ekonomi keluarga. Iya. Jadi tadi kita sudah memberikan contoh bahwa di petahana ini ada banyak profesi ya, ada banyak profesi yang menggabung di salah satu wadah ini. Bu Widya boleh memberi contoh, misalnya ada tidak yang kerajinan apa saja dan
mungkin ada yang menarik bisa di-share atau dibagikan ke Tribuners. Kerajinan. Ada salah satu teman kita Iya, yang iya. tergabung di Petahana itu dia hobinya bikin sulaman. Sulaman Ya, ya. sulaman. Jadi macam-macam dia bikin model tas atau gantungan atau kayak tas HP kayak Iya, gitu-gitu. iya, iya. Ada juga yang bisa bikin dari ini Pak, apa namanya? Kelapa. Kelapa ya. Ya, Iya. tempurung kelapa dibikin bros kayak gitu. Tapi ya karena modal kecil juga cuma kemampuannya juga cuma sendiri ya sederhana, Sederhana ya. sendiri. Terus ada juga yang bisa bikin coklat. Jadi coklat model-model di kayak ini apalagi kan mau hari raya Hari begini, raya, iya. biasanya dia kebanjiran orderan macam-macam bentuk-bentuk. Coklatnya bisa dibentuk-bentuk buat ulang tahun. Itu dia sendiri atau sudah, karena misalnya ini Sendiri, banyak, Pak. sudah belum memakai pekerja ya, Belum ya? memakai pekerja, makanya itu saya lagi coba. Cuma masih apa namanya? Pengelompokan ini kadang-kadang kesulitan teman-teman karena produknya belum ada yang memang match betul gitu. Jadi kita lagi coba apa? Karena begini Pak, ini juga kesulitan kami. Ketika ada bantuan dari pemerintah, satu yang kurang. Jadi pemerintah memberikan kita peluang usaha, membantu membuka usaha, tapi setelah itu kadang-kadang ini kita mau lemparkan produknya kemana nih? Kemana? Iya, Nah, iya, iya. kayak gitu. Kalau seperti Bapak bilang tadi sudah ada yang semacam Krishna seperti di Iya, Bali, iya. kemudian yang bisa menjamin bahwa produk kita akan ditampung di sana, Akan, wah iya, teman-teman akan lebih senang lagi kan. Jadi kerajinan model yang kayak tadi itu sebenarnya macam-macam sih teman-teman itu. Tapi yang kebanyakan di kita tuh masih banyak di kuliner Pak. Kuliner ya. Kuliner iya, kayak sambal roa, sambal Ya, cakalang itu kayak kan gitu. mudah kan, yang Ya mudah. itu yang Yang biasa mudah. ya. Tapi yang spesifik sekali, oh yang ini Pak, satu mungkin yang perlu ini kita kerjasama dengan Basnas kebetulan. Nah mereka itu menggagas community development. Development, ya. Jadi mereka di kampung apa namanya, di salah satu kampung termasuk kalau cari apa istilahnya GSM Pak, kampung Iya, GSM, iya. kampung yang HP geser sedikit mati tuh Mati, telepon. Jadi kalau nelfon di sini mesti ke sini telinga Iya, kita. iya. Nah di kampung situ mereka menggagas usaha kelompok ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi minyak kelapa kampung, kemudian nata de coco. Dari Basnas ini ya. Dari Basnas, ya. ya. Nata Di de Manado coco. atau di luar? Di Sangir Pak. Di Sangir ya. Di Sangir. Ya, ya. Kemudian Jadi semacam pilot project ya, gitu ya dibuat. jadi kerjasama dengan kita. Jadi pilot project kerjasama dengan kita. Jadi produksinya di sana. Nanti nata de coco, Luar biasa. kemudian minyak kelapa kampung dan ini pala, manisan pala Pak. Manisan pala ya. Jadi kalau dulu saya lihat di kampung itu pala itu dibuang bijinya karena mereka kan cuma ambil fulinya Pak. Fuli, ya. Fuli dan biji kan. Apa namanya bijinya dibuang? Dagingnya. Daging, ya. Dagingnya tuh biasanya dibuang. Nah, sekarang mereka sudah bisa kelola dibikin manisan. Nah, itu kita coba di sini coba pasarkan. Tapi ya itu, makanya kenapa kita maksa bikin toko online itu walaupun sederhana? Karena ada produk-produk seperti itu Pak dari jauh-jauh Betul, gitu. betul. Jadi memudahkan mereka untuk melakukan pemasaran produk gitu. Jadi dibuat di media sosial ya, di Media Facebook sosial, atau ya, apa Facebook, untuk ini, ada ya. satu grup begitu, Ya. kemudian di situ bebaskan untuk menginformasikan Ya. jualan dan harga, kemudian cara untuk mendapatkan. Selain itu Pak, jadi yang toko online yang saya maksud itu bukan hanya di medsos gitu aja, bikin grup saja, tapi toko online yang lebih spesifik nih, UMKM, petahana. Jadi semacam inilah Pak, saya nggak endorse ya ini, Iya. Lazada, Shopee gitu, Iya, tapi iya. versi yang kita Lebih- lokal iya, gitu. iya, lokal ya. Jadi nanti harapannya itu juga bisa kita apa namanya, sharekan. Jadi ini loh produk-produk lokal kita gitu, Betul. yang ada di sini. Jadi ini loh produk-produk usaha-usaha kecil kita gitu. Jadi ada memang secara digital ya, ada bentuk yang bisa memasarkan ya. Betul. Dan itu memang harus diciptakan, Iya. karena kelihatan mudah, tapi itu yang paling susah-susah gampang. Iya kan, betul Pak, orang- itu makanya dari awal kita tuh pengen bikin itu. Cuma terakhir itu
bersyukur kita sudah ada teman yang lebih ngerti IT lah. Kalau Iya. kita kan nggak ngerti, Memang Pak. harus cari yang Iya. yang ngerti itu, dan memang di bisnisnya. Betul. Ada yang mengerti kan di berbagai macam, Iya. tapi kita tahu cari orang yang mungkin bisa masuk di semacam apa ini, usaha-usaha yang memang yang bagian bisnisnya. Iya. Apa itu dari kepala enggak? Nggak keluar, susah ya, Pak. Iya, Ya iya. harapannya kalau udah ada itu, Pak, kan kita dari rumah pun kita bisa melakukan Startup transaksi. maksudnya ya. Startup kayak gitu lah, startup ya, betul. Ya. Jadi mungkin perlu memang ada wadah-wadah yang ini cari memang orang-orang yang biasa di digital dan Aktif bisnisnya, bisnisnya, ya. yang bisnisnya. Running ininya bisnisnya, betul. Iya, sehingga nanti mereka yang gerakkan, dan misalnya tadi contoh teman-teman yang di Sangir itu mereka yang memang Produksi. yang produksi. Iya. Kita yang mikirkan Ya, yang bagaimana nih jualnya kemana jualnya nih? kemana. Karena kasihan kan kalau mereka udah produksi kan modal udah keluar, Ya. kalau nggak cepet balik juga kan Iya, mereka mau produksi lagi. lama-lama mereka pusing. Ya pusing Nggak kemana bisa, lagi nih ya? iya kan, jadi mereka ahli dalam membuat kerajinan, tapi memang belum tidak ahli di ini. Iya betul. Ini Pemasarannya sehingga juga memang mungkin perlu dari terbatas. petahana. Iya, terbatas karena di kampung kan, Pak. Iya. Dan itulah di situ yang saya katakan tadi, bahwa di situasi sulit dan kita di era digital ini harus memanfaatkan itu. Betul. Teman-teman yang di kampung mungkin tahu membuat suatu kerajinan lokal, tapi mereka belum ahli untuk memasarkan. Maka Iya. dibutuhkan kita untuk Iya, betul. menopang itu. Tentu supaya lebih aman, tentu di satu wadah. Betul. Satu wadah, satu koperasi lah, atau semacam petahana ini, Iya. tapi dia sudah ada, mungkin ada CV atau PT yang iya. ini, yang sehingga atau gimana lah, sehingga lebih aman dalam melakukan Pengembangan usahanya. pengembangan usaha. Pengembangan usaha. Dan Tribuners, tentu ini akhir-akhir dari bincang kita. Maksud kita adalah bagaimana untuk mendapatkan ya, agar supaya apa yang kita perbincangkan ini di saat pandemi, kita memang mengkreatifkan diri ya, melakukan hal-hal yang baik, yang hal-hal yang baru. Jadi jangan takut mungkin untuk gagal, tapi terus mencoba. Ini di saat yang tepat, karena di awal-awal kita bercerita bahwa ini saat sulit, tapi dikatakan positifnya adalah membuat kita semakin memaksa terpacu diri untuk lebih kreatif, untuk lebih kreatif. ya, lebih Jadi bisa menyusun strategi. iya untuk Jadi, hal-hal untuk menambah sesuatu di sama keluarga Iya, tentunya betul. ya. Dan mungkin ini terakhir saya ingin tanya gimana, tadi awalnya dibuat petahana, iya. dan mungkin sekarang gimana, ada tidak tadi visi atau hal-hal yang lain yang pengembangan daripada petahana ini ke depan? Silakan. Sebetulnya karena apa ya, misi dan visi tadi kami itu sederhana tapi sebetulnya luas sekali sih, Pak. Iya, Soalnya iya. kenapa kami mulai dari perempuan, karena itu tadi perempuan memang dia kunci di dalam rumah ya kan. Bagaimana kualitas rumah tangga, kualitas keluarga itu sebetulnya ada di siapa perempuan paling senior di dalam rumah situ. Nah, dalam hal ini istri atau Istri, ibu ya, ya kan. Kenapa juga? Jadi ketahanan keluarga itu kita lihat bukan hanya dalam aspek ekonomi saja, tapi juga Semua ya minimal lah kita bisa melihat dimensinya secara utuh dan secara seimbang gitu. Ya, keseimbangan dalam keluarga memang salah satu yang menentukan adalah Betul. Ibu. Izin ya Pak ya, Iya, bukan iya. maksudnya mau mengagungkan Betul, ya, karena betul, sudah betul. mau 22 Desember juga kan Hari Ibu. Jadi tapi memang harus diakui bahwa memang iya. kualitas perempuan di dalam rumah itu menentukan kualitas Betul. keluarga itu. Karena tadi kan udah disentil, paling pertama tahu bahwa kita akan kehabisan beras 3 hari Iya, lagi. udah tahu Ikan nih. udah juga paling banyak tahu, dan kebanyakan kan kalau laki-laki tentu kadang abai Jadi pengennya kita tuh menciptakan perempuan yang apa istilahnya, bukan hanya pintar cari duit. Karena ada istilahnya begini Pak, apa namanya, ini sedikit bercanda ya. Iya, iya. Istri saya itu, perempuan yang pintar cari duit. Oh ya, iya.
kamu mestinya bangga. Oh iya, saya simpen dimanapun dia pasti dapat. Itu kan pintar cari duit. Jadi ada di laci di meja. Bercanda lah ya. Ini Iya, betul. selingan. Jadi selain ekonominya juga, tapi kita juga pengen menciptakan perempuan itu tangguh secara utuh gitu. Jadi kepribadiannya juga tangguh. Jadi mungkin di kegiatan-kegiatan dan program-program kami, selain dia ada pelatihan-pelatihan bagaimana kita bikin kue misalnya, atau bagaimana kita cara untuk face makeup Iya. gitu juga ada. Bagaimana juga keterampilan dalam pengelolaan keluarga. Manajemen keluarga, bagaimana merawat anak, bagaimana emosi kita menghadapi itu dan secara manajemen emosi dalam keluarga itu penting Pak bagi perempuan gitu. Ya, karena perempuan tentu suatu istri tentu selain ada suami tentu ada anak ya. Betul. Dan yang dikatakan bahwa kunci pendidikan anak kan di Ya. di Sepakat ibu, kita Pak ya. ya itu. Iya, iya. Kuncinya. Jadi tentu banyak hal dan Banyak hal. maksudnya di cerita kita ini ya, di bincang-bincang di Tribun Bakudapa tentu memberikan motivasi kepada para tribuners agar supaya di saat sulit ini selain suami kita tetap bekerja, tetap berusaha, tentu ada usaha-usaha alternatif yang diciptakan keluarga, termasuk istri ya, Betul. termasuk istri yang mungkin tadi yang kerajinan-kerajinan, tapi kan ada yang usaha mungkin yang tidak membutuhkan terlalu energi. Mungkin saya lagi jaga anak ya, tapi kan kalau misalnya jual apa itu jualan pulsa atau apa ya kan bisa. Betul. masih bisa kan Iya. masih ini. Jadi tentu seperti yang dikatakan tadi bahwa perempuan kan paling tahu apa yang pas untuk keluarganya dia, apa yang tidak terlalu membebaninya daripada ibu rumah tangga dalam bekerja atau apalagi ibu rumah tangga yang mempunyai banyak profesi. Seperti Ibu Widya kan abdi negara juga, kemudian aktif di organisasi, tentu sangat sibuk dan itulah tentu perempuan-perempuan Indonesia, perempuan Sulut diharapkan di situasi saat ini tetap tangguh, tetap Betul. Amin. kreatif ya, Amin, betul. tetap kreatif. Dan Tribuners tentu banyak hal ya yang diinginkan dalam bincang-bincang ini, tapi kita memang dibatasi oleh waktu. Dan sebelum saya mengakhiri akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Widya untuk memberikan closing statement terkait apa saja. Bisa simpulan dari bincang-bincang kita atau ada pesan-pesan ke ibu-ibu atau hal silakan. Baik, terima kasih Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu ini bersama kami di sini bincang-bincang yang ringan dan yang lucu ya. Tapi mudah-mudahan ada bermanfaat. Ya. bermanfaat dan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi yang jelas saya hanya ingin menyemangati kita semua, jangan patah dalam pandemi, karena apapun ujian yang Tuhan berikan pasti Tuhan ada maksud ingin menaikkan kelas bagi kita ya kan Pak? Seperti betul. tadi, sesulit apapun keadaan pasti ada jalan keluar yang justru ingin menaikkan derajat dan kemampuan kita, level kita. Yang penting berusaha tentunya ya. Iya, saya mau memberi semangat terutama kepada ibu-ibu, para mama-mama di rumah ini. Mari kita bersemangat, para mama-mama pejuang dapur ngebul. Oke. Terima kasih, itu saja. Dan demikianlah bincang-bincang kita di acara Tribun Bakudapa, dan saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widya Masengi yang merupakan Direktur Utama Perempuan Tangguh Pegiat Ketahanan Ekonomi Keluarga atau Petahana. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.